Dan jika memang Terano benar-benar kalah kali ini, apakah ini akan menjadi titik balik bagi Takemichi untuk bisa membawa kembali Mikey dengan mempertarungkan Senju dengan Mikey? Sudah dirilis Tokyo Revenger Chapter 229, Hasrat Kegelapan, Dark Impulse atau Kuroi Shodo. Diketahui juga dimiliki oleh Terano Sot, dan dengan Kuroi Shodo miliknya, Terano berhasil mengalahkan dua legenda Waka dan Benkei dengan sangat cepat di chapter lalu. Walaupun bagi para fans mungkin sedikit kecewa dengan Waka dan Benkei yang cepat sekali kalah, namun kita juga diperlihatkan sang bos Brahman yang akhirnya maju ke medan pertempuran. Dan di video kali ini, kita akan membahas Tokyo Revenger Chapter 229 yang telah rilis yang menampilkan pertarungan Senju versus Terano Sot. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Di awal chapter 229, kita diperlihatkan banyak sekali anggota berguguran dari ketiga geng yang bertarung. Kemudian, pertarungan antara Ran dan Sanzu ternyata masih berlangsung. Walaupun tidak mendapat sorotan yang lebih, di sini dan di chapter 227 sebelumnya, memang terlihat satu panel di mana pertarungan hanya terjadi antara Sanzu dan Ran. Sedangkan Rindo bertarung dengan anggota Kanto Manji lainnya. Nah, untuk Kakucho sendiri, seperti yang sudah diprediksi, Kakucho akhirnya sampai di tempat Mikey. Kakucho masih heran kepada Mikey dan mengatakan bahwa Mikey yang hanya melihat pertarungan saja tidak seperti Mikey yang biasanya. Karena biasanya dalam pertarungan Mikey memang maju terlebih dahulu di depan. Tetapi Mikey tidak menyanggah perkataan Kakucho karena Mikey memang hanya melihat saja. Namun Mikey tidak menyangka bahwa Kakucho bisa sampai ke tempatnya dan memuji Kakucho. Kakucho sendiri memang dari dulu ternyata ingin sekali bertarung dengan Mikey. Namun alasannya tidak dijelaskan. Apakah berhubungan dengan kejadian di Tenjiku ataukah memang keinginan pribadi dari Kakucho? Walaupun kita ingin melihat pertarungan Kakucho melawan Mikey, namun Wakuiken Sensei tidak membiarkan kita melihatnya karena Shin berpindah ke tempat pertarungan lainnya. Kita diperlihatkan Senju yang akhirnya memaksa ikut bertarung setelah melihat Waka dan Benkei dikalahkan begitu saja oleh Terano Sot. Namun walaupun dikatakan kalah, Waka dan Benkei sebenarnya masih bisa berdiri dan mungkin bisa bertarung kembali. Terlihat Waka dan Benkei seperti hanya terluka ringan saja. Nah, kedatangan Senju dalam pertarungan ini tidak terlalu ditentang oleh Waka walaupun sebelumnya Waka mengatakan kepada Takemichi untuk menjaga Senju dan tidak mengizinkan Senju untuk ikut bertempur. Di sini malah Takeomi, sang kakak yang meminta Senju untuk mundur. Menurut Takeomi, terlalu cepat untuk Senju bertarung 1 lawan 1 melawan Terano. Takeomi menyarankan kepada Senju bahwa Takeomi, Waka dan Benkei yang akan ikut bertarung. Namun Senju sudah tidak bisa mundur lagi dan membentak Takeomi untuk diam. Walaupun sebenarnya Senju tidak ingin bertarung dalam keadaan saat ini, namun ini jalan satu-satunya. Karena jika Senju tidak bertarung, maka ini akan menjadi akhir dari geng Brahman. Dan pertarungan Senju dan Terano Sot akhirnya dimulai. Sebenarnya kita juga pernah membahas mengenai jika pertarungan keduanya terjadi, dan memang benar pertarungan yang terjadi sedikit mirip dengan yang kita bahas. Namun ternyata kita melihat hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, yaitu ketahanan tubuh Senju yang luar biasa. Di awal pertarungan, Senju berlari dengan cepat dan melompat ke arah Terano. Namun sebelum Senju melancarkan serangannya, Senju sudah dipukul dengan keras di wajahnya oleh Terano. Pukulan Terano membuat Senju terpental mundur, namun Senju dengan mudah bisa menyeimbangkan tubuhnya dan berdiri kembali. Jika kalian lihat baik-baik scene pertarungan ini dan selanjutnya, bisa dibilang ini adalah pertarungan dengan gambar yang paling keren di arc Tokyo Revenger kali ini. Kembali ke pembahasan pertarungan. Melihat Senju terkena serangan Terano, Takeomi berteriak meminta Senju untuk mundur. Takeomi mengatakan bahwa Waka dan Benkei saja diperlakukan seperti bayi di hadapan Terano Sot, apalagi dengan Senju. Takemichi yang mendengar perkataan Takeomi dan berada di samping Takeomi terlihat bingung.
Karena Takemichi tentu saja berpikir Senju pastilah sangat kuat dibandingkan yang lain di geng Brahman. Takemichi kemudian bertanya kepada Takeomi apa maksud perkataan Takeomi. Takeomi kemudian menjelaskan kepada Takemichi bahwa Senju bisa masuk dan disebut sebagai salah satu dari Santen atau Tiga Langit itu karena ada orang-orang dari geng Black Dragon generasi pertama. Menurut Takeomi, Senju sendirian tidak bisa menang melawan Tyrannosaurus. Takeomi kemudian berteriak kembali untuk menghentikan Senju. Takeomi meminta maaf karena sudah gegabah sebelumnya dan tidak berkepala dingin. Dan sekarang, Takeomi lah yang meminta Senju untuk tenang dan untuk mundur kembali. Namun Senju tetap tidak mundur, tekad Senju sudah bulat. Senju kemudian menutup matanya dalam sekejap, lalu membuka matanya kembali dan menyerang Tyrannosaurus. Dalam keadaan ini, kita diperlihatkan efek yang keluar dari mata Senju, dan juga kata-kata Senju yang mengatakan sudah sejak kapan awal dirinya mengepalkan tangannya seperti ini, atau mulai ikut dalam geng Brahman. Mata Senju dan kegigihan Senju bahkan membuat Tyrannosaurus sedikit kaget. Bahkan pukulan Tyranno saat ini dapat dihindari dengan mudah oleh Senju, tidak seperti sebelumnya. Dan tidak hanya Tyranno saja yang kaget, bahkan Takeomi yang adalah kakaknya saja tidak mengetahui kekuatan Senju yang sekuat ini. Senju yang berhasil menghindari serangan Tyranno, kemudian menggenggam lengan Tyranno dan menendang Tyranno dengan sangat keras. Dan tidak hanya di sini saja, tendangannya dilakukan dengan cara berputar, sehingga ketika satu kaki mengenai wajah Tyranno, dalam sepersekian detik, kaki Senju yang satunya pun menendang leher Tyranno dengan sangat keras. Ketika tendangan ini dilancarkan, Senju mengingat sebuah kejadian dahulu, di mana Senju berbicara dengan Takeomi. Di mana Takeomi mengatakan mengenai pasukan bersenjata adalah uang. Yang dibicarakan Takeomi adalah Senju dan juga mengenai Biwan, anggota dari geng Brahman. Dan setelah flashback berakhir, kita melihat Tyranno yang tumbang, sedangkan pada tubuh Senju terlihat aura yang sangat terang. Dan di akhir, Senju mengatakan kepada Takeomi bahwa kemenangan Brahman adalah kemenanganku. Cukup mengejutkan di mana dalam tiap chapter akhir-akhir ini, pertarungan terjadi dengan pace yang sangat cepat. Dan kali ini, yang cukup mengejutkan adalah bahwa Tyranno yang memiliki Kuroi Shodo dan sudah dianggap bersaing dengan Mikey, bisa dikalahkan oleh Senju dengan sangat mudah. Dan jika memang Tyranno benar-benar kalah kali ini, apakah ini akan menjadi titik balik bagi Takemichi untuk bisa membawa kembali Mikey dengan mempertarungkan Senju dengan Mikey? Sebut saja, jika yang dimiliki oleh Mikey dan Tyranno adalah Kuroi Shodo atau Dark Impulsive, kita bisa menyebut kekuatan Senju berasal dari White Impulsive-nya atau Shiroi Shodo. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai chapter kali ini? Benar-benar pertarungan cepat yang luar biasa. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian mengenai chapter kali ini dan hal-hal menarik di chapter kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.